Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Alhamdulillah anak-anak Umi hari ini berjumpa lagi dengan Umi Kartini dengan pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7. Nah, tema kita hari ini yaitu tentang merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Ini kita ambil dalam Quran surah Asy-Syams ayat 1-10 dan Quran surah Ali Imran ayat 190. Baik anak-anak, mari kita sama-sama renungkan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Dia adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya berada di bawah kekuasaannya. Allah memiliki sifat Al-Qadir, yaitu Maha Kuasa, yang berarti tidak ada yang tidak dapat dilakukan olehnya. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya, dan Dia berkuasa atas segala urusan hidup manusia, alam semesta, dan seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua, yaitu tanda-tanda kekuasaannya dapat ditemukan dalam alam semesta. Contohnya seperti ciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Langit yang luas dengan bintang-bintang, planet-planet, dan galaksi-galaksi adalah fenomena yang teratur yang menunjukkan bahwa Allah adalah pengatur yang maha kuasa. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh makhluknya. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu sifatnya yang paling mendalam dan luas, yang meliputi seluruh makhluknya di alam semesta ini. Kata rahmat dalam bahasa Arab berasal dari kata rohamim, yang berarti kasih sayang atau cinta yang penuh kelembutan. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu, baik itu dalam bentuk pemberiannya, pengampunan, petunjuk, perlindungan, dan keberkahan bagi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Selanjutnya, umat Islam dianjurkan untuk merenungkan kebesaran Allah dan berusaha menggapai rahmatnya. Jadi, setelah kita renungkan dari semua ini, maka kita harus berusaha menggapai rahmatnya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menegaskan tentang kekuasaan Allah. Contohnya dalam materi kita ini yaitu Quran surah Asy-Syams ayat 1-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Ayat kedua, dan bulan apabila mengiringinya. 3, dan siang apabila menampakkannya. 4, dan malam apabila menutupinya. 5, dan langit serta pembinaannya. 6, dan bumi serta penghamparannya. 7, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. 8, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau jalan kefasikan dan ketakwaannya. 9, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan yang ke-10,
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, anak-anak, pada kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1-10, yaitu yang pertama adalah Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Jadi Allah sudah dari awal sudah berjanji. Kemudian yang kedua, semua ciptaan Allah memiliki tanda kebesarannya. Ya, jadi semua apapun yang diciptakan Allah merupakan tanda kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jiwa manusia diberikan potensi untuk kebaikan dan keburukan. Nah, dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidupnya. Apakah ia akan mengikuti petunjuknya menuju kebaikan atau malah jatuh ke dalam keburukan. Nah, pada potensi untuk kebaikan, yaitu seperti manusia diberikan akal, hati nurani, dan wahyu sebagai petunjuk untuk membimbing mereka menuju jalan yang benar. Allah juga memberi manusia kemampuan untuk belajar, berkembang, dan memilih tindakan yang baik. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrah yang cenderung kepada kebaikan dan tauhid atau kepercayaan kepada Tuhan. Kebaikan ini tercermin dalam tindakan yang sesuai dengan wahyu Allah, seperti berbuat adil, tolong-menolong, dan berlaku baik terhadap sesama. Nah, pada potensi untuk keburukan, yaitu meskipun manusia diciptakan dengan potensi untuk kebaikan, jiwa manusia juga pasti memiliki kecenderungan untuk melakukan keburukan. Nah, dalam perjalanan hidup, manusia bisa dipengaruhi oleh hawa nafsu, godaan setan, dan kesalahan dalam berpikir yang mengarah pada keburukan. Allah berfirman, sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Quran Surah Yusuf ayat 53. Nah, ayat ini menunjukkan juga bahwa setiap jiwa memiliki potensi untuk melakukan kejahatan. Tetapi dengan bimbingan dan rahmat Allah, seseorang bisa terhindar dari keburukan tersebut. Kemudian yang keempat, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah yang mengotorinya. Ya, maksudnya mensucikan jiwa. Ini berarti membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, tamak, dan menggantinya dengan sifat-sifat baik seperti apa? Ya, ikhlas, sabar, jujur, dan tawadhu. Orang yang melakukan ini akan mencapai kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori jiwanya, yaitu lawan dari mensucikan jiwa tadi, orang yang membiarkan jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu, keserakahan, dan dosa akan merugi. Rugi di sini bukan sekadar materi, tapi juga kehilangan arah hidup, ketenangan batin, dan potensi keselamatan di akhirat. Nah, ayat lain tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya ada di Quran surah Ali Imran ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Pada kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190, yang pertama adalah dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, maksudnya Allah mengajak manusia untuk merenungkan ciptaannya. Langit yang luas tanpa tiang, bumi yang terbentang luas dengan berbagai bentuk kehidupan, pergantian siang dan malam yang teratur, semuanya bukan terjadi secara kebetulan, melainkan melalui kehendak dan kuasanya Allah.
Hal ini menjadi tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Bagi orang yang berakal atau ulul albab, yaitu mereka yang mau berpikir, merenung, dan mencari kebenaran, fenomena alam ini bukan sekadar peristiwa fisik, tapi menjadi petunjuk bahwa ada pencipta yang maha sempurna. Mereka melihat harmoni, keseimbangan, dan keberaturan sebagai bukti bahwa alam ini diciptakan dengan tujuan dan kebijaksanaan, bukan tanpa makna. Jadi, ayat ini mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, bukan hanya sekedar melihat, tapi juga merenungi dan memahami makna di balik ciptaan, sehingga bisa memperkuat iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, merenungkan ciptaan Allah dapat meningkatkan keimanan. Ya, tentu merenungkan ciptaan Allah seperti langit yang luas, bintang-bintang, gunung, lautan, bahkan diri kita sendiri bisa menjadi jalan untuk meningkatkan keimanan, karena dari sana kita bisa menyadari betapa maha kuasa dan maha sempurnanya Allah. Kemudian yang ketiga, umat Islam diperintahkan untuk selalu berpikir tentang kebesaran Allah. Nah, berpikir tentang ciptaan Allah akan mengantarkan kita pada kesadaran bahwa semua ini bukan kebetulan, tapi ciptaan yang sempurna dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan merenungkannya, iman akan semakin kuat, karena kita menyadari bahwa hanya Allah yang layak disembah dan ditaati. Kemudian yang keempat, mengajak manusia untuk mendekat kepada Allah dengan memahami ayat-ayatnya di alam semesta. Nah, memahami ayat-ayat Allah di alam semesta adalah jembatan untuk membuka hati manusia agar mengenal dan mencintai Tuhannya. Karena hati yang tersentuh oleh keindahan dan kebesaran ciptaan Allah akan lebih mudah untuk tunduk dan taat kepadanya. Nah, anak-anak, dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan yang pertama, kekuasaan Allah dapat dilihat dalam alam semesta dan jiwa manusia. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah dapat meningkatkan iman kita. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah sangat luas melebihi murkanya. Yang keempat, setiap muslim harus berusaha meraih rahmat Allah dengan takwa dan amal soleh. Jadi anak-anak Umi sekalian, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga kita bisa merenungkan apa yang sudah diciptakan Allah kepada kita agar iman kita semakin meningkat lagi. Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.